harus dapat menilai dan membedakan tanpa kita menghakimi orang lain. Jadi dalam waktu-waktu ke depan kita akan belajar bagaimana suara Tuhan atau kebenaran Tuhan di dalam discernment atau penilaian, atau kita membedakan mana roh yang dari Tuhan, mana yang bukan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari Sabtu yang lalu sebagai awal atau pembuka dari subtema kita dalam minggu-minggu ke depan, kita melihat bersama-sama yaitu the entrance of the human religion. Ini ada satu seperti satu batu gitu yang ada di Washington DC, yang tulisannya adalah the entrance of the human religion. Pada menara Babel atau pada kerajaan Babel zaman dulu itu, manusia sudah menolak rencana daripada Tuhan. Humans rejected God's plan, dan manusia menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta dan mengikuti hasratnya daripada mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan semua kepercayaan atau agama manusia itu selalu memimpin atau didasari dari mitos-mitos yang menggantikan posisi Tuhan dengan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, dan menolak peringatan, judgment, dan janji berkat daripada Tuhan. Janji berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari Sabtu yang lalu saya ada share di dalam, sebelum itu kita akan lihat karena manusia menggantikan posisinya Tuhan dengan segala sesuatu atas dasar pola pikir manusia. Karena itu nggak heran bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk will question all the good things. Semua hal yang baik tentang orang lain selalu dipertanyakan. Tetapi untuk hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, cepat untuk dipercayai tanpa memikirkan atau without having a second thought, tanpa ada diolah, dicerna, langsung percaya. Karena kalau orang Kristen sudah seharusnya baik, tapi kalau orang Kristen ada yang jatuh dalam dosa, ada yang mencuri dan lain segala macam, wah itu jadi headlines di berita-berita. Karena itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Hari Sabtu kemarin saya share bagaimana kita mendengar suaranya Tuhan. Bagaimana kita mendengar suaranya Tuhan. Karena sebagai orang percaya, area tersebut menjadi area di mana banyak orang percaya yang tersandung dan tidak mengerti akan tujuan daripada mereka hidup. Mereka tidak mengerti akan keberadaan mereka di dalam dunia ini. Karena itu penting buat kita untuk bisa mendengar suaranya Tuhan. Saya bagikan yang kemarin itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang tidak datang bisa catat juga, bahwa saya share mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa bicara lewat apa saja. Lewat suara hati, lewat masalah, lewat orang lain, bahkan audible sekalipun bisa. Namun yang penting bukan kita dapat mendengar suara Tuhan, tapi kita dapat mengerti dan melakukan. Karena ada banyak kali juga kita bisa mendengar, belum tentu kita mau melakukan. Seperti Yunus yang mendapat firman Tuhan, dia nggak mau melakukan. Mungkin Tuhan juga melihat kalau dia mau berbicara, kalau kita nggak mau membayar harganya untuk melakukan apa yang dikatakan Tuhan, dia tidak akan bicara. Namun saya katakan bahwa bagaimana kita membangun atau kita dapat mendengar suara Tuhan, mari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita bangun dasar-dasar fondasi iman kita yang sudah goyah dengan membaca kembali firman Tuhan, dengan berdoa atau menyapa, ngobrol dengan Roh Kudus sebelum tidur dan setelah tidur, dan setelah kita bangun tidur. Alasannya karena tertulis, Bapak Ibu Saudara, di Ayub 7 ayat 17 sampai 18. Ayub sendiri mengaku bahwa apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan
kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Sesungguhnya setiap pagi Tuhan itu mendatangi kita. Dia mendatangi kita. Karena itu Roh Kudus adalah seorang pribadi yang harus kita sapa, kita ajak ngomong. Kemarin saya share bahwa anjing pun kita ajak ngomong, dia ngerti lama-lama saudara. Ikan pun di akuarium dia tahu. Bahkan tanaman sekalipun, dari hasil penelitian, bukan hanya dia bisa bertumbuh dengan sinar matahari, namun apabila kita ajak ngomong bicara, itu seperti ada kuasa yang keluar dan dia bisa bertumbuh. Apa tak lagi rohnya Tuhan yang ada dalam kita. Kalau kita nggak pernah ajak dia ngobrol, ajak dia ngomong, berbicara, dia lama-lama suaranya akan lama-lama kecil, nggak kedengeran, pergi dia. Dan ini satu reminder daripada Tuhan bahwa dia mendatangi kita setiap pagi. Karena itu penting kita mulai menghargai Tuhan dari hal-hal yang kecil. Terima kasih Tuhan, saya bisa bangun, saya bisa ada nafas. Semua paru-paru semua, walaupun kepala mungkin gak bisa nengok ke kanan karena salah bantal. Saya pikir salah bantal siapa yang ditidurin gitu kan. Salah ini, waduh, tapi udah bisa bangun. Sebelum kita teriak, sebelum kita kopi apa segala macam, biarlah kita sebut nama Tuhan terlebih dahulu. Saya ingat dulu waktu saya masih pacaran pun, saya selalu, Bapak Ibu juga saya percaya juga pasti banyak yang mengalami. Kalau telepon bilang, oh ya kamu dulu deh yang tutup, kamu dulu tutup teleponnya. Pokoknya kamu yang saya ajak ngomong terakhir sebelum saya tidur. Dan kamu juga yang saya telepon pagi pas saya bangun. Saudara bayangkan, kalau Tuhan yang kita perlakukan seperti itu, dia itu paling sayang sama kita saudara. Tuhan yang kita ajak ngomong sebelum kita tidur, Tuhan terima kasih ya, hari ini tuh Engkau sudah pimpin saya, terima kasih Roh Kudus. Dan besok pagi setelah kita bangun, kita bilang, Tuhan Roh Kudus tolong saya ya, hari ini saya ada interview, hari ini di kerjaan saya nih bakal hektik, hari ini bos saya nih lagi gak benar, saya perlu pertolongan Engkau Roh Kudus. Dia akan bekerja saudara. Dia akan bikin apa yang kita gak bisa bikin. Kita gak bisa merubah hati orang. Kita gak bisa merubah hati orang. Saya sudah sedemikian lama, belum lama ya maksudnya relatif dalam waktu-waktu ini, berusaha untuk membangun praise and worship, orang-orang yang main musik dan semua yang melayani Bapak Ibu Saudara. Namun satu hal, saya nggak pernah ngomong atau main yuk ini semua terlalu banyak. Kita ajak, tapi kita nggak pernah terlalu banyak karena pikir hari ini yang janji datang sebenarnya cuma 2-3 orang, tapi langsung full. Nah, saya percaya tuh bukan karena saya atau Nano atau siapa gitu, tapi rohnya Tuhan yang bekerja. Rohnya yang bekerja, makanya itu saya percaya hari ini banyak surprise daripada Tuhan. Semua di depan, di belakang semua itu Tuhan yang gerakkan. Karena itu saya percaya, mari setiap pagi atau sebelum kita tidur, kita bicara sama Dia. Roh Kudus terima kasih ya. Roh Kudus, today Holy Spirit I need your help. Nah, sama seperti apa yang tertulis juga dalam Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Dengan perkataan memberi semangat baru. Bukan dengan perkataan kita menghakimi orang lain, atau kita bilang, wah kamu mesti begini, kalau enggak you will burn in hell. Siapa? Kita bukan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita dikasih tugas bahwa setiap perkataan kita itu harus memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku itu. Saya bisa cari banyak ayat yang berkata, setiap pagi dia datang, setiap pagi dia mempertajam pendengaranku. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak memberontak dan tidak berpaling ke belakang. Bapak Ibu Saudara, kasihnya Tuhan, setiap pagi dia datang, setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita, membuat kita lebih sensitif, lebih peka akan kehadiran Tuhan, akan perkataan Tuhan. Kemarin saya explain, kita mungkin banyak yang sudah ditebus
diberi Tuhan hidup yang baru. Kita semua diberi hidup yang baru. Namun, mungkin ada di antara kita yang masih tertidur. Orang yang tertidur, mungkin kita bisa ajak ngomong, tapi orang itu nggak bisa beri kita respons. Pada waktu Tuhan ajak kita ngomong, kita sedang tertidur. Kita nggak bisa beri Tuhan respons, understand, mengerti pun tidak, mendengar pun tidak. Sama seperti kita menjadi orang Kristen dilahirkan kembali. Kita tuh masih bayi kecil-kecil. Coba saudara ingat waktu anak-anak saudara kecil-kecil diajak ngomong, mereka jawab apa? Nyemen aja, nggak ngerti saudara. Kalau kita ajak masuk ini, nggak mengerti. Karena mereka belum develop the ability of understanding, tuh belum terbentuk sama. Kalau kita nggak menjadi dewasa, kita nggak akan mengerti Tuhan itu bicara kepada setiap kita setiap hari. Karena itu sore ini dengan kasih karunia Tuhan, kita mau belajar apa yang menjadi rencananya Tuhan, apa yang menjadi kuasanya Tuhan dalam hidup kita. Suaranya Tuhan itu selalu membuat kita menjadi kalem, menjadi tenang. Kalau suaranya iblis biasanya membuat kita menjadi tidak tenang, obses, selalu aduh ini masih kurang, saya mesti begini. Suara Tuhan selalu membuat kita menjadi nyaman, comfort. Tapi suara iblis selalu membuat kita menjadi gelisah. Suaranya Tuhan selalu membuat pernyataan supaya kita mengaku, oh iya ya Tuhan. Tapi suaranya iblis itu yang selalu condemns, menuduh. Tuhan tidak pernah menuduh. Ataupun suara firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara, kalau ini firmannya buat dia, Tuhan gak pernah menuduh. Tetapi Tuhan memberikan kita kesadaran supaya kita mengaku, oh iya. Dan suara Tuhan selalu memberikan kita encouragement, semangat, bukan menjatuhkan. Dan suara Tuhan selalu memberikan kita iluminasi, memberikan kita pewahyuan. Bukan suara yang membawa kita kepada kebingungan. Dan suara Tuhan itu selalu memimpin jalan hidup kita. Dia nggak pernah dorong kita, nggak pernah kayak jorokin kita, nggak pernah. Tapi jalan Tuhan selalu memimpin kepada satu kebenaran dan kebenaran yang lain. Dan suara Tuhan memberikan kita jaminan, reassures, kepastian. Bukan sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir. Suara Tuhan itu membuat kita menjadi tenang. Hampir sama dengan yang pertama. Suara Tuhan. Di sini kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi maksud Tuhan. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ini si domba ini lagi duduk. Alkitabnya ini di bawah sini. Dia lagi baca Sheep Digest. Biasanya Reader Digest ya di sini lagi dibaca. Dia, I wonder why I don't hear from the shepherd. Padahal the shepherdnya udah panggil-panggil. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, dombaku, domba-dombaku mendengar suaraku. I know them and they follow me. Seharusnya domba-dombanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan kenal dengan suaranya Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan bisa bicara sangat keras. Lewat penyakit, lewat masalah, lewat apapun. Sangat keras dan jelas. Namun kebanyakan juga dia bicara dengan suara yang lembut dan kecil. Pertanyaannya, are you listening? Apakah Bapak Ibu ini mendengar suara Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa adalah hal yang penting bagi kita untuk dapat mendengar suara Tuhan, untuk mempunyai kekuatan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Karena saya percaya bahwa salah satu hal yang penting yang ingin Tuhan tanamkan kepada kita mampu membedakan. Karena kalau kita mampu mendengar suara Tuhan, Tuhan akan kasih kita kuasa untuk menerima pewahyuan daripada Tuhan. Pewahyuan dalam situasi kesulitan kita dikasih penjelasan kenapa hal ini terjadi. Kita dapat revelation, pewahyuan daripada Tuhan. Dan setelah itu kita mendapat
Setelah kita mendapat pewahyuan, kita menjadi tahu, kita diberi kemampuan, pengetahuan yang datang bukan dari dunia, tetapi dari Tuhan. Dengan pengetahuan yang datang daripada dunia, kita apply dengan hikmat yang daripada Tuhan untuk membuat sebuah keputusan. Karena itu penting Bapak Ibu Saudara buat kita semua untuk mengerti apa yang menjadi rencananya Tuhan. Penting buat setiap umat Tuhan untuk mengerti bahwa setiap pergumulan, setiap tantangan, masalah yang Tuhan izinkan, itu sebenarnya kita dilatih untuk berpegang dan berharap kepada Tuhan. Setiap pergumulan, tantangan, penyakit, Tuhan sedang melatih kita untuk berpegang dan berharap kepada Tuhan, sehingga kita bisa menilai dan membedakan mana yang harus kita ambil keputusan, mana yang benar, mana yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama membuka bersama dengan saya sebagai ayat pembuka, yaitu Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Saya berdoa bahwa biarlah setiap kita yang hadir, kita bukan hanya mengerti, namun kita mau bersikap serius terhadap segala keadaan dunia, segala situasi sekitar kita. Karena kita ini hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tipu daya, pengecohan dan pengelabuan, manipulasi, deceit, deception daripada iblis. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Karena itu dikatakan di dalam Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita bergumul melawan error and corruption, melawan kesalahan dan melawan korupsi-korupsi yang hadir di mana saja. Di mana saja. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendengar kata-kata peperangan rohani, spiritual warfare. Dulu itu waktu di Indonesia, waduh, saya tuh sempat peperangan rohani. Itu mengertinya kita pergi kemana-mana nih, kita pergi kemana, kita usir-usir setan dan lain-lain. Namun sebenarnya pengertian yang benar tentang peperangan rohani adalah peperangan antara kebenaran dan kesalahan, kebenaran dan kuasa iblis. Dan itu terjadi di alam pikiran kita, di hati kita, di dalam diri kita. Yes, memang ada banyak, tapi firman Tuhan katakan kuasa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di bumi ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin bagikan sesuatu yang firman Tuhan ajarkan. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah,
ia tidak mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu perhatikan kalau kita ngomong kebenaran atau apa, kadang-kadang ada orang-orang yang menolak. Nah, roh-roh yang menolak itu, roh-roh yang tidak mengakui, dikatakan itu roh antikris. Karena itu penting bagi kita untuk mengakui dan untuk berharap bersandar kepada Tuhan, supaya kita dapat membedakan setiap hal-hal yang datang dalam hidup kita. Bukan hanya roh-roh, tetapi juga setiap keputusan, setiap situasi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun juga, supaya Tuhan sendiri yang memimpin kita dan membawa kita ke dalam rencananya yang mulia. Satu hal yang penting Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin tanamkan dan melatih kepada setiap umat Tuhan, bahwa setiap pergumulan yang Tuhan izinkan adalah untuk melatih dan mengajar kita berpegang dan berharap kepada Tuhan saja, yang memberi kepada kita kuasa untuk menilai dan membedakan. Coba colek kiri kanannya dulu. Menilai dan membedakan. Menilai dan membedakan. Menilai dan membedakan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ingin memberi landasan kepada ini dengan mengajak kita semua melihat kembali ke dalam awal mula pada saat Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama itu ada dalam Taman Eden, dan kita melihat apa yang terjadi pada saat itu. Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, strategi daripada iblis. Ciri-ciri dunia saat ini, dengan segala macam persepsi, kebenaran, pemikiran-pemikiran manusia, apapun namanya itu selalu ada 3 strategi dari iblis. Strategi yang pertama itu dinamakan, yaitu yang terlihat di sini. Ular itu bilang kepada perempuan itu, kepada Hawa. Ular itu bilang, tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar apa benar, Bapak Ibu Saudara? Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Benar nggak? Tuhan bilangin semua kan boleh dimakan, kecuali yang 2 di tengah. Tapi iblis bilang tentu Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Berarti salah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat bahwa iblis itu menciptakan keraguan. Selalu menciptakan keraguan. He creating the doubt. Langsung perempuan itu mikir, Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini masa nggak boleh dimakan? Nah, diragukan. Ada banyak hal dalam hidup kita, iblis dapat putar balik itu semua, Bapak-Ibu Saudara. Membuat kita menjadi ragu-ragu. Ini benar atau saya mesti bikin yang itu ya? Kemarin saya sudah sempat share bahwa waktu saya lagi pelayanan, masih tinggal di Santa Monica dan pergi ke Redlands, itu sebenarnya saya sempat ditawarin untuk menggembalakan sebuah gereja yang lain. Dan dikasih semua lah, dapat gaji, benefit, semua kayak orang kerja di company besar. Nah kalau saat itu saya bilang iya, kan saya bilang Tuhan, hamba Tuhan hidup dari apa yang dia beritakan. Namun istri saya bilang, this sounds too good to be true. Padahal gereja ini bukan gereja abal-abal yang punya pusatnya di kota lain. Saya diterbangkan ketemu dengan pemimpin-pemimpin dan
lain-lain. Tapi saya harus perhatikan ini maunya Tuhan apa enggak. Karena di dalam gereja banyak pelayanan yang kita bisa kerjakan. Namun untuk setiap orang Tuhan sudah tentukan, Tuhan sudah taruh sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan. Saya nggak bisa begini, saya main drum, nggak bisa. Saya bisa main keyboard sedikit. Kalau saya main keyboard, suaranya dikecilin. Itu berarti pria atau pintar, saudara. Saya nggak bisa. Saya sudah tahu panggilan saya. Nano di situ juga. Nano bisa main gitar nggak, No? Bisa ya? Oh, nggak bisa. Bisanya ukulele. Dan di dalam gereja, Bapak Ibu Saudara, terlihat bahwa kita sebagai istri harus menjadi leher daripada suami. Kita nggak mungkin menjadi sama dalam satu rumah tangga ada dua kepala kan, satu orang satu badan kepalanya dua, kan mengerikan Bapak Ibu Saudara. Karena itu semua itu kita mesti mengerti panggilan kita kenal, kita dekat dengan Tuhan dan kita bisa membedakan dan menilai. Kembali lagi, nggak semua yang kelihatan baik belum tentu benar. Semua yang kelihatan baik belum tentu benar. Ada contohnya juga nih Bapak Ibu Saudara. Relationship never die because of a natural death. Segala macam bentuk hubungan itu nggak pernah die down karena ya nanti cinta kita hilang habis, ya kita nggak bersama-sama lagi, it's okay. Tapi they are murdered by ego, attitude, and ignorance. Jadi nggak ada semua tuh yang ya memang begitulah keadaan. Nggak ada, saudara. Selalu ada penyebab di balik semua itu. Nah mungkin semua itu sama seperti ilustrasi ini. Hey, iblis selalu bilang gini, that door won't open to you. Hey, ketok aja tuh, ketok sampai botak nggak bakal dibukain. Tapi dia bilang, udah Pak, jangan dengar itu sih jelek itu tuh. Nah ini keraguan, selalu menciptakan keraguan. Segala sesuatu. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti, kita komunikasi dengan Roh Kudus, somehow Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita, yang akan mengerjakan segala sesuatu yang manusia tidak bisa kerjakan. Creating opportunity itu nggak bisa dikerjakan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, makanya ada istilah yang dinamakan God's favor. Pertolongannya Tuhan tuh di luar kita punya akal dan pengertian. How can it be? Bagaimana mungkin? Yes, it's possible kalau kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Segala sesuatu mungkin kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Segala sesuatu menjadi mungkin. Asal kita selalu ingat, iblis selalu menciptakan keraguan. Dia ciptakan keraguan. Nah, kita kembali lagi ke atas tadi itu. Lalu sahabat perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kok gitu. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kamu gak mati makan buah itu. Nah, yang dikerjakan oleh iblis yang kedua adalah distorted, twisted, diputar balik. Kalau tapi bener kok kata iblis gak akan mati. Buktinya habis makan itu gak langsung mati gitu, enggak. Dia mati secara rohani dan akhirnya mati, Bapak Ibu Saudara. Adam dan Hawa diciptakan dengan tujuan awal menjadi makhluk yang abadi yang gak pernah mati. Tapi karena dosa, ya akhirnya mati. Karena itu iblis selalu diputar balik. Segala sesuatu diputar balik. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang wah sekarang ini ada orang yang sekarang bikin toilet satu lagi, atau yang transgender bisa juga kok. Tiba-tiba anak perempuan kita lagi masuk, ada bapak-bapak satu masuk, saya transgender. Nggak, waduh. Kalau ada yang begitu Bapak Ibu Saudara, saya nggak keberatan pelayanan di penjara. Benar. Saya bawa aja senapan. Saya nggak beratan tuh.
Tiba-tiba nggak jadi gembala sedang, saya di penjara, saya bisa menyebarkan Injil juga di situ. Tapi ini cuma bercanda aja ya. Kalau Bapak Ibu seorang bapak bawa anak itu, tiba-tiba ada satu orang aneh yang masuk. Ini kok perempuan, tapi kok kayak laki-laki, kayak perempuan. Nanti kalau kita marah, kita kena su. Ayo, mau bikin apa? Tapi itu kita hidup di tengah-tengah zaman yang sudah twisted mind, yang udah nggak tahu mau bikin apa lagi. Semua diputar balik oleh iblis. Tapi kalau kita kalau biasa pakai barang yang asli, ketemu yang jelek atau ketemu yang palsu, somehow kita akan tahu. Kita biasa beli tas Tumi. Satu kali, ada tas Tumi. Coba kita lihat, oh Tami. Ya pisang goreng, ya pisang goreng, habis itu kayaknya. YSL, dideketin. Oh TSL, kita tahu saudara. Jadinya, kalau kita biasa bergaul sama Tuhan, kita dekat dengan yang aslinya, yang sumbernya. Semua yang kedengarannya mirip, bau-baunya juga mirip, tapi pas dideketin, aduh. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita nggak biasa dengan produk yang asli, dikasih yang abal-abal KW3 juga nggak tahu tuh. Karena kita pikir, oh iya, ini benar dari Tuhan kok. Saat itu, waktu saya ditawari itu, saya berdoa. Saya pikir, Tuhan ya, saya kan punya anak, maulah dapat gaji bagus, dibayarin rumah, mobil, masa nggak mau? Munafik lah saya kalau bilang begitu. Masa hamba Tuhan, pokoknya hamba Tuhan semakin miskin, semakin rohani. Wah. Salah juga. Tapi semakin kaya artinya semakin diberkati. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Banyak sekarang yang diperiksa sama IRS juga banyak. Tapi kan bukan itu tujuan kita tuh, bukan cari itu. Kalau untuk cari itu, kerja aja di company biasa lah. Ngapain untuk menggunakan organisasi gereja untuk cari uangnya Tuhan? Wah, kita ini diciptakan Tuhan bukan memiliki mental kacung, saudara. No. Kita boleh kerja rendah, tapi mental kita ini mental anak raja. Amin. Mental anak raja, mental orang kaya. Karena kita punya bapak kaya, saudara. Bukan kita boleh kerja ngelap apa nggak dihargain orang. Minggu yang lalu saya share, masuk ke kamar, Tuhan memberkati engkau di kloset. Secretly kita ketemu Tuhan, tapi Tuhan akan berkati kita publicly. Kita mungkin di gereja, pelayanan kita vakum, buang-buang sampah, nggak ada orang yang respect, nggak ada orang yang gini. Tapi lihat, berkat kita, Tuhan yang bikin publicly. Kerjaan makin diberkati, keluarga makin diberkati. Walaupun di gereja apa yang kita lakukan nggak dilihat orang sekalipun. Tapi itulah prinsip rahasianya Tuhan. Kita berdoa, nggak ada orang yang tahu kita bergumul. Tapi berkatnya Tuhan publicly. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mengerti. Asal kita tahu ini strateginya iblis. Dia membuat keraguan dan dia memutarbalikkan segala sesuatu. Kalau dibilang, wah udahlah, kamu kan pernah gagal, kamu pernah begini, Tuhan udah gak sayang lagi. Tuhan sih merciful, tapi dia bukan murahan. Benar, but yet He is merciful. Dosa kita semerah kain karnisi diubah menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Untuk itulah tidak ada pernah kata terlambat untuk bertobat. Tapi iblis selalu, orang yang mau sungguh-sungguh sama Tuhan tuh selalu dihalangi sama iblis. Masa kamu mau berdoa? Masa kamu mau jadi orang baik? Mana bisa kamu jadi orang baik? Kita bilang sama iblis, kita memang gak bisa jadi orang baik. Tapi darahnya Tuhan yang sudah tutup bungkus saya, melalui darahnya dia dan pengorbanannya dia, aku menjadi sempurna. Amin. Aku menjadi sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, selalu iblis itu membuat kita pada akhirnya menyangkal dan menolak Tuhan. Semua ini ada pada saat dari awalnya iblis menggoda Adam. Itu ada semua. Sampai akhirnya menggoda Hawa. Sampai akhirnya Hawa ambil. Oh iya ya, katanya gak akan mati ya. Oh iya, iya lo gak mati. Dia bawa sama Adam. Ini makan enak.
Buah apa tuh? Oh, duren. Kalau dulu katanya kalau buahnya duren, waduh. Atau katanya yang jadi Adam dan Hawa orang Chinese sama orang Manado tuh, wah. Sampai ulernya aja kita goreng ya kan. Kita makan semuanya, jadinya waduh. Tapi iblis selalu begitu Bapak Ibu Saudara. Dia mempengaruhi kita sampai kita akhirnya menyangkal atau menolak Tuhan. Dia bilang tuh, kamu udah lama kan berdoa, lama jadi orang Kristen, lama ke gereja begini-begini. Lihat tuh hidupmu, gak naik-naik, gagal terus sih. Iya, itu suaranya iblis. Karena Tuhan bilang, aku menyertaimu. Tuhan gak pernah bilang, kalau kamu ikut aku tiap hari, aduh, semua indah dan bagus, trendy, dandy, dan semua enjoy. Gak ada saudara. Tapi Tuhan katakan, engkau ikut aku, dapat jaminan dari saya. Engkau akan melalui, Tuhan bilang ikut dengan saya, pikul salib. Tuhan dia bilang ikut dengan saya, kamu pakai kalung salib. Nah, kalung salibnya dipakai di pundak belakang, saudara. Jadi Tuhan katakan, ikut saya memang gak akan semua ada tiap hari rainbow and butterfly, baunya harum, no. Lewat segala air mata, lewat segala tantangan dalam hidup, tapi justru di situ kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Justru lewat itu semua kita kenal, oh iya, saya kenal Tuhan saya. Saya melihat penyertaannya yang tidak pernah berubah. Saya melihat dan mendapatkan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan adalah waktu yang paling indah. Dia selalu tunggu kita sampai saat-saat kita udah gak tahu mau ngapain sampai. Karena kalau Tuhan lihat, oh kamu masih punya ada uang sedikit, masih punya teman, masih punya ini, Tuhan tunggu sampai kita benar-benar angkat tangan kita, maka dia akan turunkan tangannya. Oke nak, saya datang, saya tolong kamu. Tapi kadang-kadang kita gak perlu tunggu sampai kehilangan semua. Tapi kita bilang, Tuhan, oke, dokter bilang ini, ada ini. Tapi Tuhan tahu pengharapan saya bukan sama semua itu. Pengharapan saya bukan dengan dunia ini yang bisa berubah. Tapi pengharapan saya ada di dalam tangan Tuhan. Boleh usaha saya kecil, toko saya dipindah ke pojok, nggak ada orang lewat dan lain-lain. Hey, tapi kalau Tuhan yang mendatangkan berkat buat saya, dimanapun toko saya ada, usaha saya mau seperti apapun, tapi berkat daripada Tuhan tidak bisa digagalkan oleh usaha manusia. Tidak bisa digagalkan oleh usaha manusia. Kita harus mengerti tiga ini. Dia selalu buat kita ragu, selalu buat kita, oh enggak kok sekarang begini. Dan dia selalu buat kita pada ujungnya menyangkal kepada Tuhan. Tapi kalau kita dekat, kita percaya, Tuhan, saya percaya sama Engkau, tidak akan ditinggalkannya aku. Bahwa kita harus mengerti Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap kepercayaan, setiap agama-agama, every religious ideology has a spiritual source, mempunyai sumber spiritualnya. Sumbernya itu cuma ada dua, roh Tuhan atau roh iblis. Roh Tuhan atau roh iblis, cuma dua itu. Semua kepercayaan, di balik semua kepercayaan ada ideologi, ada dasar yang mempunyai roh. Musik pun, film dan lain-lain, di balik semua itu ada rohnya, saudara. Ada rohnya. Makanya itu saya friendly reminder buat saya pernah ngomong sama Nano, di rumah ada drum lagi nggak? Oh iya, kalau kamu mau main musik lagu-lagu yang lain ya pakai drum yang lain. Tapi drum yang khusus dimainkan buat Tuhan, khususkan itu, saudara. Khususkan itu. Nggak bisa kita punya tas aja kan, tas orang buat kondangan, aduh kita piara gitu kan, disemir, ini buat kondangan kasihan gitu. Nah mungkin kita bawa itu ke 99 cents atau ke 168 itu Iliau Pak ya. Kok aduh emang sayang tasnya ya. Nah, kita pun dengan semua ada instrumen dan apapun kita, wah ini khusus buat Tuhan.
Tuhan juga sama dengan kita, saudara. Aduh anakku, kalau engkau jaga hidup baik, kudus dan lain-lain, saya pakai engkau, saya tempatkan sebagai perabot. Kamu bukan lagi keset atau pernak-pernik yang taruh di dapur atau di mana, tapi saya taruh kamu di ruang tamu depan supaya setiap yang masuk langsung lihat itu. Wah, kan enak, saudara. Kita ada di tempat khususnya Tuhan. Jadi kita percaya bahwa setiap di dalam dunia ini selalu ada dua roh itu. Roh Tuhan atau roh iblis, roh kegelapan. Nah ini yang tadi saya udah share juga, sama juga yang ini. Kamu ngapain itu mau lawan iblis ya? Dia tuh bawa, oh, are you kidding? Why should I be? He has no armor and his sword is made of cardboard. Nah, tuh udah meletot di situ gitu. Ya, lihat semua yang dipakai oleh iblis, bahasa iblis, semuanya mempunyai dasar kebohongan. Bohong. Makanya Tuhan gak suka kalau kita bohong, karena dia pikir kamu tuh anak saya yang ditebus, kamu bukan iblis. Karena itu jangan pernah bohong. Karena gaya bahasa iblis, segala-galanya dari iblis tuh base-nya, dasarnya adalah kebohongan. Dia putar balikan kebenaran dengan kebohongan, buat supaya kita ragu-ragu, kita takut, kita berubah, jadi menyangkal Tuhan. Semuanya adalah kebohongan daripada iblis. Percaya Bapak Ibu Saudara. Saya pernah ada nonton film itu yang dulu mainnya Keanu Reeves, Point Break. Tapi sekarang dibuat film yang baru, Point Break. Katanya ada 8 hal yang dapat, ada segerombolan orang-orang, ya begitulah, orang-orang yang gak takut mati ceritanya. Mereka curi uang dan lain-lain. Itu bukan untuk cari uang, tapi mereka mencari spiritual enlightenment. Kalau mereka bisa menaklukkan, bisa melakukan 8 hal, maka mereka akan berada di nirvana katanya. Bisa mereka pergi kemana, menaklukkan ombak besar, pergi ke gunung, lompat semua, sampai termasuk mengalahkan ketakutan. Bapak Ibu Saudara, musuh terbesar kita gak perlu taklukkan alam. Dari pertama Tuhan sudah bilang, berkuasalah akan semuanya. Kita sudah dikasih dominion mandate. Semua ini ada dalam kuasa manusia. Kita nggak perlu taklukan seperti itu. Tapi orang-orang yang berpikiran seperti itu, semua ada hasutan dari roh-roh yang datangnya bukan daripada Tuhan. Yang harus ditaklukkan itu diri kita sendiri. Orang yang bisa, Mazmur atau Amsal mengatakan, orang yang bisa menaklukkan diri sendiri, dia lebih besar daripada pahlawan. Itu paling susah kan untuk menaklukkan diri kita sendiri, Bapak Saudara. Kita maunya dibilang terima kasih, dipuji, maunya tidur, aduh enak saudara. Tapi coba kalau disuruh sakit sedikit, kerja, dihina, diiniin, tersinggung, marah apa, kita kan maunya begitu. Kita manusia Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau bisa have self-control, dan self-control itu kuasa untuk bisa mengendalikan diri kita, datang kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, sedikit beda kita sama hewan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia yang beri kita kuasa dan otoritas untuk menaklukkan segala roh yang bukan datang daripada Tuhan. Amin. Yang bukan datang daripada Tuhan. Ini juga ada tukang jahit. Kalau bingung, ini kaca, jadi tulisan terbalik. Robe of righteousness, tailor. Semua dosa-dosa dibuang karena ada kasih karunia Tuhan. Special today, tukar jubah lamamu dengan jubah yang baru. Righteousness, ditukar. Tukar semuanya. Ayat yang terakhir sore hari ini Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. 2 Korintus 10 ayat ketiga sampai kelima. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Itu dia. Kita tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang
Bapak Ibu kalau perhatikan, saya kalau kadang berdoa, kita patahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, kadang-kadang orang dunia, udah step up dong. Ada waktunya juga kamu mesti berdiri, kasih lihat sama mereka who you are. Tapi firman Tuhan katakan, apabila ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi yang kanan. Pipi yang kanan dan tangan yang kiri. Artinya balas lagi gitu kan? Enggak. Ya, kalau orang dunia pikir, oh kamu mesti stand up, mesti bicara dong gini. Untuk kebenaran, ada sesuatu yang tidak benar, kita nggak mau stand up, kita diem. Tapi untuk sesuatu yang ada salah, kita nggak mau bicara tentang kebenaran kita. Wah, susah juga Pastor kalau di Amerika. Saudara tahu, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan Tuhan biasanya kasih hikmat untuk bisa berdiri di dalam kebenaran. Di atas apapun, di pekerjaan dimanapun. Bahkan Daniel sekalipun, karena dia berada di dalam kebenarannya Tuhan, tidak mau menyembah. Tapi pada akhirnya, bagaimana kita melihat pembelaannya Tuhan? Bagaimana kita melihat pembelaannya Tuhan? Siapa yang berani mengakui Tuhan di hadapan manusia, Tuhan akan mengakui dia di hadapan Bapa di surga. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, kita nanti berdoa bahwa kita akan mematahkan setiap siasat manusia dan merubuhkan kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Manusia mempunyai banyak pemikiran, banyak ideologi yang kedengarannya baik, kedengarannya rohani, tapi spirit di belakang itu semua adalah sesuatu yang salah. Mungkin Bapak Ibu akrab dengan yang namanya green, eco environment. Kedengarannya benar, bagus ya, kita mesti piara bumi kita dan lain segala macam. Mobil elektrik sekarang udah bisa nyetir sendiri. Di Indonesia mah dari dulu udah bisa nyetir sendiri, saudara. Mobilnya, tapi ada yang ya bukan nyetir sendiri. Namanya di sini Tesla, kalau di Indonesia namanya Pak Udin. Pak Udin ditunggu di pintu depan. Nah, kita kan tinggal tunggu, mobilnya datang sendiri. Tapi ada yang nyetir namanya Pak Udin. Kalau di sini namanya Mas Tesla, yang nggak bisa. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara dengan segala macam pemikiran manusia. Oh, segala ini nanti angin semua berubah. Saudara tahu semua di belakang pemahaman itu pemahaman dari roh yang bukan datang daripada Tuhan. New Age Movement. Karena mereka pikir yang bisa menyelamatkan manusia adalah manusia sendiri. Karena itu, ayo Baruk sini, recycle, bikin ini semua, bikin ini. Benar. Tapi the spirit behind that itu bukan sesuatu yang datang daripada Tuhan. Karena bumi ini, semua alam ini ada Sang Pencipta dan Dia yang menguasai semuanya. Ataupun segala angin, semua ada tornado, segala climax, segala macam yang terjadi. Kalau orang mau bilang itu gara ininya manusia, sekarang lubang ozon dan lain-lain. Hey, Tuhan sanggup pelihara manusia. Kalau Tuhan belum mau datang, tunggu masih ada berapa tahun lagi, Dia akan biarkan itu ya bumi dengan segala macam adanya. Kalau kita mau pikir manusia sekian banyak, ada berapa banyak sapi dan ikan-ikan yang mati sampai saat ini, tapi nggak pernah habis itu ikan dan sapi. Habis nggak saudara? Kobe beef dan lain-lain nggak ada, nggak pernah tuh. Yang ngatur semua itu Tuhan. Tapi ideologi, pemikiran, pemahaman di balik semua ini adalah orang-orang yang berpendapat bahwa yang bisa menyelamatkan manusia dan dunia ini adalah kita sendiri. We are responsible terhadap kita semua yang bikin benar. Itu makanya beda sedikit aja kan? Sedikit aja tuh. Tapi kita gampang sekali, ya lo kan sekarang mesti green, semuanya mesti yang hijau-hijau, rumah kaca nggak boleh dan lain-lain. Aduh, bener. Hidup sehat, bener. Mesti jaga kebersihan, bener. Tapi spirit yang di belakangnya itu, dia kamuflase, dia tutup sedemikian. Tapi itu prinsipnya itu.
kita manusia yang sanggup untuk menyelamatkan kita sendiri. Nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya sebuah ide. Dia nggak ada. Kalau dia ada, kok membiarkan kejahatan ada terus? Membiarkan ada orang, ada seorang wanita mati, cangkulnya masuk, itu kok mana? Tuhannya mana? Saudara yang dekat dengan Tuhan, itu Roh Kudus selalu akan bilang ke saudara, sudah, jangan terlalu buka telinga banyak ke hal-hal duniawi. Orang dunia bicara, hanya orang dunia yang ngerti. Kita yang bicara, orang dunia nggak mengerti. Karena itu kita dianggap yang bodoh oleh dunia. Orang-orang Kristen, orang-orang bodoh, nggak bisa pikir. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengerti isi hatinya Tuhan, dan kita nggak bisa terbawa gampang begitu. Yes, kita harus jaga lingkungan, kita bertanggung jawab bukan kepada lingkungan, tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristen kan di Amerika makan pisang kulitnya dibuang di freeway, itu kan nggak ada juga begitu saudara. Entah kulitnya nemplok di belakang kaca mobil di belakang terbalik, itu kan ya. It's a foolish, terang tentu. Jika kita tahu pemahaman, karena itu Bapak Ibu Saudara, penting membaca Alkitab. Yang kedua, penting membaca tulisan-tulisan seperti Pak Gani pernah mention, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka akan kadang-kadang memberi kita insight, informasi yang membantu kita untuk menjaga kita ini seperti kuda yang di tapal kuda, kacamata kuda saudara. Konsentrasi lihat sama Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan, kita mengerti, maka hidup kita akan diubah oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya.